Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat pimpinan yayasan Ustadz Sadio, mungkin selalu penuh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, dan juga yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo, Ustadz Handung Hizbullah Hamda, semoga selalu penuh barokah dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan di tempat ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penuh kesehatan, keberkahan, kebaikan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, semangat pagi. Alhamdulillah. Sekali lagi anak-anak semuanya nih, mas-mas, mbak-mbaknya, semangat pagi. Hari ini tadi jam 5:15 waktu Karangmojo, suhu udara mencapai 19 derajat. Nah, artinya saya ingatkan adik-adik semuanya bawa jaket atau bawa selimut. Sudah ya? Insya Allah. Nanti kalau belum gampang. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku semuanya yang berbahagia, santri baru, ya, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya, ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga selamat datang kembali kepada santri yang lama menuju yang baru lagi. Alhamdulillah ini ada, dan Masya Allah bergabung kepada Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo. Bapak Ibu badai matur dan bercerita. Perasaan Bapak Ibu hari ini sama dengan perasaan kami pada saat itu berapa puluh tahun yang lalu. Dari 2008, saat ini kan sampai 2026, terus berapa tahun yang lalu Ibu. Kami juga melepaskan anak-anak kami. Qadarullah kami diamanahi 6 orang anak, dan 6 orangnya juga sama dengan Bapak Ibu. Kami titipkan juga dalam sebuah lembaga pesantren, ya. Dan itu sejak tahun 2008 sampai sekarang, anak-anak kami pun yang 4, yang 2 dari 2008 sudah melanjutkan lagi. Dan yang tadi berdiri di sini menikah, namanya Ustadz Fatih ini, saya masukkan, saya titipkan sejak kelas 1 SD. Harus belajar berpisah juga sama ibunya. Dan hampir selama beberapa tahun saya sudah memetik hasilnya. Hasil anak saya titipkan ke pesantren itu, saya sudah memetik hasilnya. Kenikmatan yang itu tidak bisa diganti dengan harta. Dan alhamdulillah saya sudah menikmatinya, ya. Begitu bapaknya, ayahnya meninggalkannya di tahun 2023, yang menguatkan akidah ibunya ternyata anaknya. Dan alhamdulillah dari 2011 sekarang ada di sini. Ini kan saksinya. Ya, saya masukkan kelas 1 SD. Adik-adik kelas berapa? Adik-adik kelas berapa? 1 SMP. Ya, kalau kelas 1 SD umur berapa? 6 tahun. Ya, saya masukkan berpisah dengan ibunya umur 6 tahun. Ya. Semuanya 6 anak saya pisahkan 6 tahun. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan yayasan Pak Sadio,
doa, dan diulang lagi dengan Ustadz Fatih, doa itu penting sekali. Sekali lagi penting sekali. Nah, salah satunya yang selalu diajarkan oleh Ustadz Harun, yang itu juga ternyata sampai saat ini anak saya meminta, Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat-tempat yang barokah. Ya. Nah, ini apa artinya? Mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua sudah memilih jalan yang benar, menempatkan anak-anaknya dalam situasi, kondisi, lembaga yang itu mendorong untuk dekat kepada Allah. Ya. Dan alhamdulillah, hampir suka dan duka banyak sukanya yang saya rasakan. Duka itu, sedih itu hanya sesaat, ya. Tapi senangnya insya Allah akan dibawa oleh orang tua panjenengan semuanya, ya, sampai di yaumul akhir nanti. Jadi nyun sewu, saya bangga memasukkan anak saya yang tidak berijazah SD, karena 1, 2, 3, 4, 5 anak saya tidak punya ijazah SD, tapi punya ijazahnya paket A, punya ijazahnya paket B, punya ijazahnya paket C, dan saya tetap bangga. Ya, karena pertama pendidikan yang saya inginkan menancapkan memondasikan yang artinya la ilaha illallah. Kata itu yang saya ingin masukkan dalam hati anak-anak saya, dan diaplikasikan juga dalam perbuatannya. Ya, dan alhamdulillah itu yang saya rasakan. Jadi Bapak Ibu ada temannya. Kalau mau belajar, insya Allah saya juga mau belajar. Ya, saya hampir berapa? Anak saya yang terakhir hari ini, yaitu usianya kelas 3 SMP naik kelas 9. Juga sejak SD kelas 1 sudah saya pisah. Bagaimana rasanya berpisah anak kelas 1 SD dengan simboknya, gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak mengapa, karena yang sesungguhnya Maha Penjaga, Maha Pemelihara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya rasakan, dan Bapak Ibu sama-sama bareng-bareng juga insya Allah. Bagaimana buah hati itu, buah cinta Bapak Ibu itu kita serahkan pada tempat yang benar itu. Dan panjenengan termasuk orang tua yang hebat. Karena apa? Anda sudah diberikan kenikmatan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 8. Sebentar. Di surat Al-Imran ayat 8 ngomongin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita sudah minta kepada Allah ditancapkan pada sesuatu yang kuat, maka mudah-mudahan Allah menjaganya. Dan alhamdulillah ditempatkannya ini, dikokohkannya itu sesuatu yang condong pada kebaikan. Dan alhamdulillah anak-anak kami santri baru, ya, Bapak Ibu kalian sudah hebat, menjadi Bapak Ibu yang hebat, yang sudah mengantarkan kalian dalam satu tempat lembaga yang baik. Dan tadi Ustadz Fatih bilang tugas saya membaca SOP, standar operasional prosedur. Saya kira Bapak Ibu sampun, saya mau di sini aja. Di sini. Nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, insya Allah nanti bisa saya sampaikan. Yang saya ingin cerita Bapak Ibu lagi, ya, di Al-Hikmah ini ada 3 lembaga, baik SMP, MA, dan SMK. Ya. Masing-masing memiliki karakteristik yang sangat baik sekali, dan rasanya tidak rugi untuk menempatkan anak-anak kita dalam jenjang yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Tetap landasan dasarnya itu agama. Dan ini minta maaf, dan ini memerlukan konsekuensi banyak.
salah satunya dari orang tua. Ya, apa konsekuensi yang diinginkan? Ternyata kembali lagi doa. Saya pernah dapat dari Kiainya Kudus itu, Pak Kiai Kudus itu ngendiko, sampean mau nitip ke anake sampean umur piro? 4 tahun Pak Yai gitu. Saya membawa anak saya yang pertama 4 tahun mau saya titipkan di Arwani Kudus pada saat itu. Kemudian saya ditanya sama Pak Yainya, anakmu umur piro Bu? Anak kula umur 9 tahun Pak Yai gitu. Terus saya ditanya lagi, wis siap? Ya, saya tidak menjawab karena saya masih berat. Mau 4 tahun lagi dititipkan gitu ya di Arwani Kudus itu. Kemudian Pak Kiainya ngundang saya. Pak Harunnya ada di samping saya, tapi Pak Kiainya maturnya sama saya begini. Bu, nak arep nitik ke anak neng pondok. Wong loro sing kudu ikhlas. Sinten Pak Yai? Ibune karo simbahe putri. Jadi ibu saya dan ibu saya. Wis itu. Bab ibune karo simbahe putri ikhlas, wis anake dadi. Titik. Ternyata benar. Karena ibu dan ibunya memiliki ikatan darah dan itu nanti akan nyetrum neng anake. Jadi kalau menginginkan anak-anaknya sukses di pondok pesantren, ya ibu dan simbahnya ikhlas. Ya, bapak itu pendorong, motivasi, ya motivasi kuat untuk putri-putrinya dan putra-putranya. Karena bapak selaku pimpinan memiliki ketegasan untuk anak-anaknya. Anak saya harus bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah nanti. Apa itu? Pendidikan. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu momen. Ya, momennya apa? Kita sudah diarahkan kepada Allah dengan tempat yang baik. Ya, dan insya Allah saya sudah praktek sendiri dan saya tidak kecewa. Pendidikan intelektual itu bisa dicari di mana-mana. Yang sewu, HP, pendidikan kemajuan teknologi, informatika dan lain sebagainya itu ternyata kalau menurut ahli 3 bulan bisa selesai dipelajari. Tapi adab dan akhlak itu tidak bisa instan. Maka untuk itu mohon izin, mudah-mudahan anak-anak di sini bisa bersama-sama dengan kami bagaimana kita belajar tentang adab. Ini penting yang akan kita bawa sampai nanti kita tua nanti. Bapak Ibu, ini saja. Satu lagi cerita. Baru saja tadi subuh saya cek and recheck kepada santri putri saya. Halo santri putri, apa 19 hari kemarin bagaimana rasanya liburan? Enak, enak. Oke, alhamdulillah. Terus apa yang menjadi godaan yang terbesar bagi anak-anak semua? Coba jawabannya apa ibu-ibu? Godaan, saya bilang, bagaimana sudah murojaah? Bisa istiqomahkah murojaahnya? Istiqomah tidak? Tidak. Bagaimana? Zikir pagi petanya istiqomah tidak? Kadang-kadang. Bagaimana hafalan Qur'annya? Gugur apa banyak yang lupa? Ada yang lupa gitu. Apa godaan terbesar anak-anak di rumah? Jawabannya apa ibu-ibu? Kok yang menjawab ibu? Jawaban yang paling besar dan tadi semua jamaah putri hadir kecuali yang batal, penggoda utama terbesar untuk istiqomah di jalan Allah, beribadah di jalan Allah adalah HP. Dan mudah-mudahan yang HP itu 19 hari. Kemudian di sini 6 bulan. 6 bulan itu berapa hari? 30 kali 6 berapa? Kalau itu 30. 30 kali 6 berapa? 180 hari dikurangi 19 hari bisa merontokkan ibadah-ibadah yang sudah itu dilakukan di pesantren. Tapi tenang ibu-ibu, masih ada keberkahannya. Anaknya masih tahu dan masih jujur. Tadi saya bilang jujur adalah dekat dengan surga. Ternyata anak-anak saya tadi alhamdulillah jujur semua.
Alhamdulillah jazakumullah kepada santri-santri putri saya tadi, jujur semuanya. Mudah-mudahan selalu penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, di SOP ini adalah pengaturan, mengatur kita bersama-sama hidup di pondok pesantren ini. Okay. Khusus putri ibu-ibu, khusus putri nanti monggo. Di situ tadi Ustaz Kati sudah mengendiko ada nomor kontak saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Suarmi atau Umi Wiwit. Qadarullah nanti saya di pengasuhan putri. Monggo untuk khusus putri silahkan semaksimal mungkin, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya, saya buka WA khusus untuk para wali santri, khususnya yang putri, begitu ya. Kemudian yang putra Ustadz Jumakir, pengasuhan putri. Kemudian saya dibantu ibu-ibu qadarullah untuk kelas 7 putri dan 10 putri, wali santrinya adalah Umi Darsi. Bu Umi Darsi ada nggak ya? Oke, monggo Umi Darsi, saya harapkan bisa maju ke depan. Gak apa-apa, monggo. Ya. Nah ini Ibu Darsi ini, monggo Ibu Darsi. Ya. Umi Darsi silakan, Ustazah Darsi dia. Ya. Alhamdulillah nanti yang akan membersamai santri putri, ya, santri putri khususnya kelas 7 dan 8. Nah ini perkenalkan, nanti ini menjadi ibu asrama panjenengan semuanya, ya. Nanti apapun nanti bisa kepada Umi Darsi, gitu ya. Dan khusus untuk keuangan sudah dibantu Umi Darsi, wali santri tidak boleh membawa uang, ya, tidak boleh membawa uang, tapi dititipkan semuanya pada tenaga keadministrasian Pondok Pesantren Al-Hikmah, ya. Yang di sini sudah ditunjuk adalah Ustazah Reni yang ada di perkantoran. Nah, nanti segala keadministrasian keuangan silahkan kepada Umi atau Ustazah Reni, itu ya. Itu yang menjadi standar SOP di sini. Dan nanti tentang perizinan dan lain sebagainya. Perizinan masuk pertama kepada wali asrama. Kalau wali asrama berhalangan ada sesuatu hal, monggo bisa langsung ke pengasuhan putri. Kalau nanti putra, santri putra nanti ke pengasuhan putra, atau nanti ke wali asrama yaitu Ustadz Basuki atau Ustadz Sugeng kelas 10, ya. Kelas 10 sama Ustadz Sugeng, kelas 7 sama Ustadz Basuki, gitu ya anak-anak semuanya. Mbok pilih menikah yang bisa saya aturkan kepada Bapak Ibu wali santri, mudah-mudahan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan banyak membaca ta'awudz. Saya mengantarkan anak-anak saya keluar dari rumah, saya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita keluar mau apa? Mengantarkan anak-anak kita sedang mau jihad, ya, menuntut ilmu. Maka monggo selalu minta perlindungan kepada Allah dengan membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mekaten dari kami, kalau nanti masih ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, kami bisa di sini kalau masih ada waktu, dan kalau tidak ada waktu, kami tetap membuka WA saya, nomor saya sudah dipegang oleh Bapak Ibu semua, khususnya wali santri putri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.